Oke, welcome back to my channel Gomolis. Oke, jadi ini Uwinfly T3. Akhirnya kepasang ini guys. Emblem Piaggio. Karena ya lebih matching aja lah ya. Oke, jadi Uwinfly T3 ini lagi ngecas baterai. Baterainya Uwinfly T3. Di sini ada Uwinfly Redfish 2 Pro. Di sini ada Uwinfly Redfish First Generation ya. Ini sepeda listrik. Yang ini sepeda motor listrik. Bedanya apa? Sepeda motor listrik tidak punya pedal. Sedangkan si sepeda listrik ini punya pedal, cuman dilepas. Nah, tuh kelihatan ya. Oke, ini dilepas, ditutup sama karet ya, biar nggak cedera. Kalau ini mau ditutup karet, tapi karetnya hilang. Jadi kayaknya beda sih. Oke, itu sepeda listrik. Sama saya Uwinfly. Ini Uwinfly. Ini logonya guys, Uwinfly. Itu juga Uwinfly. Dan ini juga Uwinfly, tapi hilang. Jadi Piaggio. Oke, jadi ini lagi proses ngecas nih. Jadi teman-teman nanya ya, Om, cara ngecas motor listrik gimana? Butuh listrik yang besar nggak di rumah? Listrik kecil aja bisa kok, 450. Karena ngecas motor listrik itu nggak seperti yang kita bayangkan, butuh listrik besar, harus rumah mewah, dan lain sebagainya ya. Jadi motor listrik ini sama halnya seperti kita ngecas handphone. Yang penting ini nih, adaptor charger jangan lupa dibawa kemanapun ya. Kalau teman-teman berencana meminang Uwinfly T3 untuk dipakai harian, untuk dipakai kerja, untuk dipakai kemana-mana, ini selalu dibawa ya. Karena di dalam Uwinfly T3 ini kan ada bagasi ya. Oke, ini ada stop kontak karena ini buat satu colokan, ini nanti buat ngecas 3 unit. Oke, ini bisa disimpan di sini guys. Jadi bagasinya si T3 itu lapang banget tuh, mantep kan? Jadi smart charger taruh sini, itu smart charger, adaptor charger ya di sini, ditambahin mat ya supaya nggak licin, terus juga nggak kedok-kedok kalau ada barang disimpan di sini. Ada lap microfiber biar selalu kinclong. Ini motor biar selalu kinclong. Karena pakainya cuma dalam kota ya, di kota Madiun. Oke, kalau nutup joknya ini harus ditekan. Semua Uwinfly T3 kayak gitu. Oke, terus gimana caranya tahu kalau pengecasan ini udah selesai? Jadi teman-teman bisa nih pakai patokan sama indikator yang ada di chargernya ya. Nah, ini lagi nyala merah, artinya charge. Dan kalau dia udah full, nanti LED-nya berpindah ke tempatnya full, warnanya hijau. Kalau sampai di sini, ini ada yang nggak beres guys, jadi ada yang error dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa hubungi customer service Uwinfly. Tapi selama ini sih nggak ada masalah. Ya, semoga kita semua yang punya armada motor listrik selalu aman ya. Oke, ini lagi proses cas, dan ini awalnya nggak mau pakai nih. Jadi waktu awal punya Uwinfly T3 itu dari malam sampai pagi cas nonstop ya. Terus akhirnya memutuskan untuk beli ini ya, produknya Bardi. Ini namanya adalah smart plug. Jadi di dalam stop kontak ini itu sudah ada wifi-nya, dan fitur untuk smart plug ini luar biasa. Kita bisa ngecek untuk berapa kWh yang dipakai buat ngecas motor listrik ini. Karena pertanyaannya banyak orang awam itu selalu bilang bahwa ngecas motor listrik itu mahal. Salah. Jadi ngecas motor listrik dari ini, pengecasan misalnya baterai 50% sampai full, itu kurang lebih total biaya listrik sekitar 1000 sampai 2000 perak. Dan itu kita bisa pakai motor listrik ini di sampai radius 40 km. 40 kilo ya. Dan untuk top speednya bukan 40, 60 kilo jaraknya. Dan untuk top speednya sendiri 60 kilo. Oke, dan teman-teman bisa nyalakan kontak terus sambil ngecek nih. Nah, ini adalah voltmeter tambahan. Yang awalnya ini tempatnya USB charger ya, cuman kayaknya nggak kepake ya. Jadi dialihfungsikan jadi voltmeter. Nah, caranya gimana masang voltmeter tambahan? Yang pasti harus bongkar bodi depan. Ini banyak baut ya, ada 1, 2, 3, dan terus ini ada 4. Di kanan juga sama, di depan juga harus dibongkar ya. Nanti teman-teman bisa lihat di channel lain atau mungkin nantilah buatin ini ya, video cara untuk pasang voltmeter.
Cuman sebetulnya ini perlu nggak perlu, karena indikator di sini sudah ada. Nah itu dia 64 volt. Sementara voltmeter tambahan dia di 63,2, lebih akurat ya. Cuman ya pakai ini aja lah. Kalau nggak mau ribet, kalau masih butuh adaptor ini ya, colokan buat ngecas handphone. Oke, jadi tampilan yang ada di speedometer ini tuh ada 4 tampilan. Ini, nah yang terakhir adalah 64 volt, itu indikator baterai yang sesungguhnya. Nanti di tampilan awal, oke coba dimatiin ya. Kita mulai dari awal. Jadi biar teman-teman yang mau meminang T3 atau yang baru punya T3 cukup paham. Di tampilan awal 60 volt ini bukan indikator baterai sesungguhnya. Dia adalah spek untuk baterai di T3. 432 km, yaitu adalah jarak yang sudah ditempuh, dan ini 000 3 kali kilometer itu jarak yang akan ditempuh pada saat ini kontak di on. Dan yang terakhir adalah 64 volt. Ini adalah indikator baterai yang sesungguhnya. Tuh dia naik 63 64 ya. Oke, jadi simpel banget untuk pengecasan motor listrik. Nah, fungsi dari Bardi ini bisa digunakan pada saat kita pengecasan waktu malam hari. Pada malam hari kan kita tidur ya. Kita bisa setting dari kita tidur sampai pagi, tapi dikasih jeda. Nah, kalau kita manual tanpa Bardi, kita harus cabut colok guys. Gak mungkin kan kita 3 jam tidur terus kita bangun buat colok, itu lagi 1 jam terus kita bangun kita colok lagi, nggak mungkin. Jadi dengan Bardi Smart Plug ini sangat memudahkan kita sebagai pemilik motor listrik untuk mengecas motor listrik itu dengan memakai jeda. Oke, di sini sudah ada aplikasi Bardi. Ya, dibuka ya. Dan caranya untuk connect Bardi ini ke handphone kita, yang pasti nanti Bardinya dikonekin ke WiFi yang ada di rumah kita ya. Oke, ini sudah ada Smart Plug. Ini Molis T3, dikasih nama sendiri ya. Kita klik. Dan ini sekarang posisinya dia adalah power on. Kalau kita klik dia nanti mati. Oke, kita bisa coba cek. Itu ada suara dari fan-nya. Dan ini warna merah. Kita coba klik. Nah, ini dia guys. Nah, ini tandanya full. Oke, itu kita bisa remote dari handphone. Kita bisa matikan, nyalakan. Oke, coba nyalakan lagi. Nah, kalau dinyalakan dia indikatornya cas nih. Dan di sini sudah setting untuk cycle time everyday ya, mulai jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Oke, sebentar kita cek circulate. Nah, sini pakainya circulate. Ini cara paling gampang ya. Nanti select days-nya kita pilih SMT, WTE, TFS ya. Jadi semua hari kita pilih, dan start duration ini bebas mau 2 jam atau 3 jam. Karena di sini tidurnya agak malam jam 11. Ini settingnya jadi cycle-nya sekitar 2 kali ya. 2 kali. Jadi awal dia nyala di 3 jam, kemudian dia mati, istirahat selama 25 menit. Kemudian setelah 25 menit dia nyala lagi selama 3 jam. Jadi fungsi Bardi ini sebetulnya nggak cuma ini aja ya, dia bisa lebih spesifik. Oke, kita lihat, pencet namanya elektrik ya. Dan di sini bisa ketahuan nih current, power, voltase, sama total KWH. Oke, jadi kalau dihitung untuk pengecasan motor listrik dari baterai 50% ya di 60 volt atau 58 volt sampai dia full di 69 atau 68, itu kalau dirupiahin sekitar menghabiskan antara 1000 sampai 2000 rupiah. Oke, paling gampang kita ambil 2000 rupiah ya, dan 2000 rupiah itu kita bisa pakai motor listrik dengan perjalanan sepanjang 60 km. Tapi dengan nanti performanya juga menurun ya, karena baterainya juga semakin habis. Jadi paling aman intinya kita pakai 40 kilo, kemudian kita harus cas. Oke, 40 kilo dalam kota buat kita usaha keliling, atau kalau kantornya agak jauh ya mungkin perlu ya bawa adaptor charger ini di bagasi motor, supaya waktu kita kerja selama 8 jam kita bisa cas lagi. Oke, paling amannya seperti itu. Oke, ini cara pengecasan motor listrik yang paling gampang. Jadi nggak butuh listrik yang besar ya. Jadi di warung, di Indomaret, Alfamart, Alfamidi dan lain sebagainya, kita ngopi, nyantai nongkrong, kita bisa ngecas. Cuman satu hal yang mesti diperhatikan pada saat kita selesai pakai motor listrik dalam perjalanan yang cukup jauh, kemudian kita berhenti, jangan langsung dicas.
karena kondisi aki atau baterai di motor listrik itu masih panas. Kita kasih waktu kurang lebih sekitar setengah jam, barulah kita boleh cas motor listrik ini. Oke, jadi dimanapun teman-teman kalau mau ngecasin aki, ya misalnya punya aki yang soak ya, kita bawa ke tempat cas aki. Pada saat aki itu panas, tempat pengecasan aki bakal menolak untuk memperbaiki atau mengecas ulang aki yang masih panas itu. Jadi ditunggu suhunya sampai turun, kemudian barulah boleh dicas. Oke, itu hukumnya sih seperti itu ya. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin atau koreksi bisa tulis di kolom komentar. Oke, ini ada nilai aplikasi, tutup aja. Oke, dan yang paling keren untuk Bardis Smart Plug ini ada namanya automation sama Tapturan ya. Cuman nggak gitu paham. Di sini buat teman-teman yang lebih paham, senior atau suhu yang paham banget sama kelistrikan, itu bisa setting ya. Bisa setting di berapa watt minimal itu bisa lah di automation cuman sama Tapturan. Cuman di sini paling gampangnya bisa niru seperti ini pakai namanya timer ya. Terus pilih circulate. Nah, kemudian ini everyday, start duration 3 jam, end duration 20 menit. Jadi setiap 3 jam charger ini nyala, setelah 3 jam dia berhenti, istirahat 25 menit, kemudian setelah 25 menit bakal ngecas lagi selama 3 jam. Dan diperhitungkan ya dari jam 11 sampai jam 7, jadi sekitar 8 jam ya. 8 jam, jadi 6 istirahat 20 menit ya oke lah. Jadi nggak perpatuhan harus full banget ya, karena riskan sih untuk motor listrik dengan baterai SLA. Jadi ini adalah aki kering ya, itu kalau overcharge atau bisa mengakibatkan baterai itu kembung atau enggak cycle-nya semakin kecil dan performanya juga nggak bagus. Jadi ya ini masih tahap juga di awal pakai motor listrik. Cuman untuk sepeda motor listrik dari malam sampai pagi cas nonstop tanpa bardi ya. Kedua Uwinfly ini ya, Redfish 2 Pro sama Redfish generasi awal. Oke, jadi buat teman-teman bisa cek link pembelian Bardis Smart Plug di bawah video ya, di kolom deskripsi. Terus sama ini voltmeter tambahan kalau dibutuhkan. Kalau nggak butuh nggak perlu sih. Kalau masih butuh colokan buat ngecasin pun biarin aja, nggak perlu diganti. Oke, ini Uwinfly sudah pakai kurang lebih hampir mau 1 bulan, dan selama ini sudah cukup puas ya untuk performa suspensi depan belakang, tidak ada masalah. Jadi waktu unit ini datang kondisi angin di ban itu 50%, dan ini adalah ban tubeless, dan untuk maksimum tekanan di 36 PSI, depan dikasih 32, belakang 34. Kalau mau niru, mau coba, monggo silakan. Karena dengan 32 cukup empuk, tidak terlalu keras. Yang belakang pun dengan diboncengan dengan 34 PSI sudah cukup bagus. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe, karena ini channel baru yang membahas untuk motor listrik. Jadi kita sama-sama belajar dan sama-sama saling mengedukasi. Oke, jika ada kesalahan mohon maaf dan see you.